Yang sudah join, terima kasih. Mungkin bisa open cam, kita mulai kegiatan perkuliahan sore ini. Yang present nanti mohon disiapkan ya. Beta Zulianti, kemudian siapa lagi? RTS Vira Nala lagi sakit demam panas. Oke, kita mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan semua, anggota kelas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Terima kasih ya, tadi saya coba join jam 16:20. Tadi sudah banyak yang join. Terima kasih yang sudah semangat dan join tepat waktu ya. Kita kuliahnya juga online, jadi bisa dari rumah kayak Vira lagi sakit sambil menyimak. Silakan ya. Jadi teman-teman, fleksibilitas kita belajar saat ini di dunia digital saat ini kita bisa belajar dari mana aja. Kemudian saya berada di Kota Bengkulu, jauh dari Jambi sekitar 12 jam perjalanan, tetapi kita bisa bertatap muka di satu frame yang sama. Jadi intinya kita mau sambil ngopi, mau sambil nongkrong di kafe, mau sambil di rumah, mau sambil di dapur, di ruang tamu, silakan bebas. Yang penting teman-teman bisa fokus selama 1 jam ke depan untuk kegiatan perkuliahan kita. Dan alhamdulillah rekan-rekan, saya selalu semangat untuk mengajar mata kuliah di kelas ini karena mahasiswanya juga rajin semua, tugasnya juga dibuat semua ya. Saya senang sekali, saya sangat appreciate untuk kelas ini. Kemudian untuk hari ini kita nggak kerasa sudah di pertemuan ke-15. Jadi artinya kita tinggal minggu depan, nanti di hari Rabu depan, means sudah masuk pertemuan 16, nanti akan UAS. Jangan khawatir, UASnya nanti juga soalnya juga saya berikan dalam bentuk beberapa studi case dan pertanyaan, jadi teman-teman bisa ngerjain juga mandiri ya, seperti itu, nggak kayak ujian seperti biasa di kelas ya. Nah, rekan-rekan semua, saya sebelum memasuki untuk waktu presentasi buat rekan kita yang presentasi hari ini, di pertemuan ke-15 ini saya akan melanjutkan materinya di tanggal 28 Mei 2025 ya, pertemuan ke-15 mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan atau Customer Relationship Management. Nah, rekan-rekan semua, di minggu lalu di tugas ke-14 saya memberikan tugas ke rekan-rekan untuk membahas analisa studi kasus, dan hari ini yang berkesempatan untuk present ini ada Christine Damayanti Manulang dan Dewi Anggraini. Jadi saya minta waktunya di kisaran 5 sampai 7 menit, maksimal 10 menit ya sebisa mungkin. Jadi sebelum jam 5 sudah selesai. Jadi nanti saya akan lanjutkan materi sampai jam 5:30 ya biar bisa selesai. Nah, kemudian untuk tugasnya terkait penanganan keluhan dan dampak pada kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom, studi kasus tugas ke-14. Kemudian teman-teman menjawab di 6 pertanyaan yang sudah saya berikan terkait studi case yang ada. Nah, untuk selanjutnya, yang pertama, Christine Damayanti, apakah sudah join di kelas? Christine? Udah, Pak. Sudah siap presentasi? Hadir, Pak. Oke, silakan. Baik, kepada Kris, Siap, Pak. saya berikan waktu untuk waktu dan kamera saya persilahkan. Yuk kita simak bareng-bareng. Silakan. Sebelumnya apa sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat bagus, jelas. Silakan. Baik. Sebelumnya selamat sore semua. Sore. Baik, di sini saya Christine Damayanti Manulang dengan NIM C1B023030. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus PT Indonesia Telkom. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMF selaku dosen pengampu manajemen hubungan pelanggan.
Yang pertama yaitu mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan keluhan di PT Indonesia Telkom. Akar permasalahan yang pertama yaitu ada pada sumber daya manusia. Yang pertama yaitu karyawan layanan pelanggan kurang dilatih dengan baik untuk menangani keluhan. Yang kedua, kurangnya empati dan kemampuan komunikasi dari petugas call center. Lanjut. Dan yang ketiga itu jumlah staf tidak sebanding dengan banyaknya keluhan yang masuk. Terus akar penyebab permasalahan yang kedua itu ada pada proses dan juga prosedur di mana tidak adanya alur kerja yang jelas dalam menangani keluhan. Dan yang kedua adalah pelanggan sering dipindah-pindahkan dari satu departemen ke departemen lainnya. Dan yang terakhir, tidak adanya batas waktu ataupun deadline kapan keluhan harus diselesaikan. Dan yang ketiga ada pada teknologi, di mana yang pertama adalah sistem pelaporan keluhan tidak terintegrasi antar departemen. Dan yang kedua, tidak ada notifikasi otomatis untuk memberitahukan pelanggan tentang status keluhan mereka. Dan yang keempat adalah informasi dan data, di mana riwayat keluhan pelanggan sebelumnya tidak tercatat dengan baik. Yang kedua adalah informasi yang diberikan ke pelanggan sering tidak lengkap dan membingungkan. Yang terakhir adalah pada manajemen, di mana tidak ada sistem monitoring untuk mengevaluasi eh, proses penanganan keluhan. Yang terakhir adalah kurangnya perhatian dari manajemen terhadap keluhan dan kepuasan pelanggan. Dan yang kedua adalah bagaimana PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses keluhan yang lebih efektif dan efisien, juga mempertimbangkan dari aspek teknologi, sumber daya manusia, dan juga alur kerja, di mana agar pelanggan tidak kecewa lagi pada PT Indonesia Telkom, perlu membuat proses yang lebih cepat, mudah dimengerti, dan memberikan solusi yang tepat. Ada beberapa langkah yang mungkin bisa diterapkan, di mana dari yang pertama, perbaikan teknologi, di mana menggunakan sistem komputer ataupun CRM yang bisa langsung mencatat ataupun melacak semua keluhan pelanggan. Yang kedua adalah sistem harus bisa memberikan informasi terbaru secara otomatis ke pelanggan lewat SMS ataupun email. Dan yang kedua adalah meningkatkan SDM-nya atau sumber daya manusia, di mana memberikan pelatihan kepada karyawan agar lebih sabar dan juga mengerti cara berbicara dengan pelanggan yang sudah kecewa tadi. Dan yang kedua adalah tambahkan juga staff agar pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk keluhannya. Dan yang ketiga adalah susun alur proses yang jelas, di mana membuat langkah-langkah standar yang harus diikuti saat menerima dan menyelesaikan keluhan. Yang terakhir adalah membuat target waktu penyelesaian, misalnya keluhan harus selesai dalam 2 atau 3 hari kerja. Yang ketiga adalah strategi apa yang diimplementasi untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Personalisasi artinya memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan, dengan menyesuaikan dan karakter masing-masing pelanggan. Mungkin strategi yang bisa dilakukan ya, yang pertama adalah mencatat riwayat interaksi pelanggan agar mereka tidak menghubungi lagi, tidak perlu menjelaskan dari awal jikalau mereka menghubungi kembali. Dan yang kedua adalah menawarkan solusi yang sesuai dengan jenis layanan yang digunakan pelanggan. Yang ketiga adalah menggunakan nama pelanggan saat berkomunikasi agar terasa lebih nyaman ataupun lebih akrab. Yang terakhir adalah buat tim khusus untuk menangani pelanggan penting ataupun pelanggan lama. Dan yang keempat adalah bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan mereka. Solusi yang mungkin bisa diterapkan yang pertama adalah mengirim update secara berkala tentang status keluhan melalui WhatsApp, SMS, ataupun email. Dan yang kedua adalah membuat aplikasi ataupun portal online tempat pelanggan bisa mengecek bagaimana perkembangan keluhannya. Dan yang ketiga adalah membuat sistem notifikasi otomatis setiap kali ada perkembangan dalam penanganan keluhan. Yang terakhir adalah hubungi pelanggan setelah keluhan selesai ditangani untuk menanyakan apakah mereka puas dengan jawaban yang kita berikan. Yang kelima adalah metrik apa yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhan.
Yang pertama adalah Customer Satisfaction Score, di mana mengukur seberapa puas pelanggan setelah masalah diselesaikan. Yang kedua adalah First Call Resolution, di mana persentase keluhan yang bisa diselesaikan dalam satu kali kontak. Dan yang ketiga adalah Average Holding Time, di mana waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu keluhan. Yang terakhir adalah Net Promoter Score, di mana mengukur seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan layanan. Dan yang terakhir adalah rekomendasi solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Di mana saran strategi jangka panjangnya yang pertama membangun program loyalitas dengan memberikan bonus ataupun hadiah untuk pelanggan yang setia. Yang kedua adalah adakan survei rutin untuk mengetahui keluhan dan juga masukan dari pelanggan. Yang ketiga adalah libatkan pelanggan dalam pengembangan produk ataupun layanan baru, misalnya melalui forum pelanggan. Yang terakhir adalah tingkatkan kualitas jaringan dan juga layanan teknisi agar keluhan bisa dikurangi sejak awal. Dari semua pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, bisa ditarik kesimpulan bahwa permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom disebabkan oleh beberapa faktor utama, sepertinya kurangnya pelatihan petugas, proses layanan yang lambat dan juga berbelit, serta sistem yang belum terintegrasi dengan baik, di mana mengakibatkan pelanggan merasa tidak puas dan kepercayaan terhadap perusahaan menurun. Untuk mengatasi hal ini, PT Indonesia Telkom perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan alur penanganan keluhan, pemanfaatan teknologi yang lebih modern, hingga perbaikan komunikasi yang lebih transparan dan responsif kepada pelanggan. Nah, dengan menerapkan perbaikan tersebut secara konsisten dan terukur, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas penanganan keluhan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang lebih kuat dengan pelanggan, serta meningkatkan loyalitas mereka terhadap layanan perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan pada Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Christine. Lanjut biar efisien waktunya kepada rekan kita Dewi Anggra ini untuk present sekitar 5 sampai 7 menit terkait case PT Indonesia Telkom. Oke, silakan. Dewinya udah join? Udah, Bapak. Oke, silakan Dewi. Ini. Uh, Izin Bapak, apakah sudah terlihat di layar, Pak? Materinya kalau di laptop saya belum terlihat. Christine udah kelihatan nggak PowerPoint-nya? Belum, Pak. Belum. Udah. Sekarang udah. Baik, Silakan. Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dengan NIM C1B023031. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai analisis studi kasus mengenai Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen hubungan pelanggan. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai studi kasus yaitu tantangan penanganan keluhan dan dampaknya pada kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Adapun dari kasus ini terdapat 6 pertanyaan yang ingin saya jawab. Yang pertama itu mengidentifikasi akar, yang kedua bagaimana PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan, yang ketiga strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi, yang keempat bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi, yang kelima metrik apa saja yang relevan untuk mengukur keberhasilan, serta yang terakhir itu rekomendasikan solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai latar belakangnya. Jadi, PT Indonesia Telkom adalah salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan ini menghadapi tantangan serius berupa penurunan skor kepuasan pelanggan atau Customer
Satisfaction Score atau CSAT. Penyebab utama dari penurunan ini diidentifikasikan berasal dari proses penanganan keluhan pelanggan yang lambat, tidak efisien, dan kurang responsif. Akibatnya, pelanggan merasa tidak dihargai dan mulai kehilangan kepercayaan terhadap layanan perusahaan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, respon lambat terhadap keluhan pelanggan bisa berdampak langsung pada retensi pelanggan dan citra merek perusahaan. Lalu yang selanjutnya, permasalahan yang dihadapi. Yang pertama itu ada proses penanganan keluhan yang tidak efisien. Pelanggan sering mengeluh karena sulit menghubungi layanan pelanggan. Waktu tunggu lama, transfer dari satu departemen ke departemen lain tanpa kepastian solusi, membuat pengalaman pelanggan yang buruk. Lalu yang kedua, minimnya komunikasi proaktif. Setelah pelanggan melaporkan keluhan, mereka jarang diberi informasi terbaru terkait status penanganannya. Ini menyebabkan kecemasan dan ketidakpuasan karena pelanggan merasa dibiarkan. Lalu yang ketiga ada kurangnya personalisasi layanan. Setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda. Sayangnya, sistem penanganan keluhan belum mampu memahami dan merespons secara personal. Semua pelanggan diperlakukan dengan pendekatan umum tanpa mempertimbangkan riwayat atau preferensi individu. Lalu yang terakhir, dampak terhadap retensi pelanggan. Ketika keluhan tidak ditangani dengan baik, pelanggan beresiko pindah ke kompetitor. Terlihat dari meningkatnya churn rate atau tingkat perpindahan pelanggan ke perusahaan yang lain. Lalu yang selanjutnya, mengidentifikasi akar permasalahan. Di sini saya menggunakan diagram fishbone diagram. Fishbone diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari penanganan keluhan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Terdapat 4 kategori utama penyebabnya. Yang pertama itu manusia. Kurangnya pelatihan staf dan rendahnya pemahaman terhadap konteks keluhan pelanggan menyebabkan solusi yang tidak tepat sasaran. Lalu yang kedua itu proses. Tidak adanya SOP dan sistem prioritas keluhan menyebabkan layanan lambat dan tidak efisien. Yang ketiga itu teknologi. Sistem CRM belum mendukung integrasi antar departemen dan belum ada otomatisasi update keluhan. Lalu yang keempat lingkungan atau manajemen. Minimnya monitoring dan standar waktu respon membuat kualitas pelayanan tidak konsisten. Lalu yang selanjutnya, rancangan ulang proses penanganan keluhan. Untuk meningkatkan efisiensi PT Indonesia, Telkom bisa melakukan beberapa rancangan. Yang pertama itu satu pintu layanan. Seluruh keluhan masuk melalui satu kanal terintegrasi seperti aplikasi atau situs web. Yang kedua itu ada sistem ticketing canggih. Setiap keluhan diberi tiket nomor yang dapat dipantau oleh pelanggan dan agen secara real time. Lalu yang ketiga, pelatihan layanan responsif. Memberikan pelatihan kepada staf agar lebih cepat dan empati dalam merespon keluhan. Dengan sistem ini, pelanggan merasa lebih diperhatikan dan yakin bahwa keluhannya sedang diproses dengan serius. Lalu yang selanjutnya, strategi peningkatan personalisasi. Penting bagi PT Indonesia Telkom untuk memahami setiap pelanggan sebagai berikut. Yang pertama itu penggunaan teknologi CRM. Sistem CRM menyimpan riwayat keluhan, preferensi, dan integrasi pelanggan. Segmentasi pelanggan membuat kelompok pelanggan berdasarkan jenis keluhan, nilai transaksi, atau lokasi. Lalu yang terakhir, rekomendasi solusi personal. Menawarkan solusi yang paling relevan berdasarkan data historis pelanggan. Strategi ini akan membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan juga didengarkan. Yang selanjutnya, meningkatkan komunikasi proaktif. Komunikasi proaktif adalah kunci agar pelanggan tetap percaya dan juga loyal. Yang pertama itu notifikasi otomatis. Setiap perkembangan ditampilkan melalui notifikasi SMS atau aplikasi. Yang kedua, laporan berkala. Kirim email berkala mengenai status keluhan. Lalu yang terakhir, layanan khusus untuk pelanggan prioritas. Tersedia tim khusus yang menangani pelanggan premium agar keluhan diselesaikan lebih cepat. Selanjutnya, matriks evaluasi keberhasilan. Untuk mengetahui efektivitas strategi, berikut metrik yang harus dipantau. Yang pertama, Customer Satisfaction Score atau CSAT, tingkat kepuasan pelanggan setelah keluhan ditangani. Lalu yang kedua, First Call Resolution atau FCR, yaitu presentasi keluhan yang selesai pada interaksi pertama. Yang selanjutnya yaitu Net Promoter Score atau NPS, yaitu seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan layanan kepada orang lain. Yang keempat Average Handling Time atau AHT, rata-rata waktu penyelesaian keluhan. Yang terakhir yaitu Churn Rate, yaitu presentasi pelanggan yang berhenti berlangganan.
Yang selanjutnya itu teknologi penunjang layanan. Pemanfaatan teknologi sangat krusial. Yang pertama itu ada AI chatbot, yaitu memberikan respon cepat dan otomatis terhadap pertanyaan dasar. Lalu yang kedua ada natural language processing atau NLP, yaitu memahami keluhan pelanggan secara lebih natural. Yang ketiga itu ada cloud-based CRM, yaitu dapat mengakses dari berbagai perangkat, membantu staf dalam mengelola riwayat pelanggan. Yang terakhir ada live chat dashboard tracking, yaitu pelanggan bisa memantau langsung proses keluhannya. Baik, itulah materinya. Berikutnya saya ingin menyampaikan kesimpulan. Jadi, penanganan keluhan pelanggan adalah aspek vital dalam menjaga loyalitas dan reputasi perusahaan. PT Indonesia Telkom menghadapi beberapa tantangan serius terkait efisiensi, personalisasi, dan komunikasi dalam menangani keluhan. Namun, dengan pendekatan yang sistematif, teknologi yang tepat, dan sumber daya manusia yang terlatih, perusahaan dapat membalikan keadaan dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat. Melalui perbaikan ini, diharapkan keputusan pelanggan meningkat, churn rate menurun, dan kepercayaan publik terhadap merek Telkom kembali pulih. Baiklah, itu saja presentasi mengenai analisis tadi kasus saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Dewi Anggraini, bagus ya presentasinya komplit, kemudian pemilihan template PowerPoint-nya juga sangat proper untuk menyajikan informasi yang formal. Terima kasih untuk Dewi dan Christine untuk terkait studi kasus yang saya berikan terkait materi pertemuan ke-14 mengenai customer service. Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita, rekan-rekan semua. Hari ini saya akan, sebelum saya masuk, saya mau nampilin ada video yang menurut saya bisa memberikan insight ke rekan-rekan semua anggota kelas mata kuliah manajemen hubungan pelanggan. Nah, topik hari ini kita membahas terkait korelasi manajemen hubungan pelanggan dan manajemen hubungan pemasok. Nah, sebelum masuk, saya mau nampilin ada video yang bagus. Oke, lanjut ya, satunya lagi. Oke, di sini ada artikel dari Muslim Fox. Jadi tsunami PHK tak terbendung, jumlah pengangguran di Indonesia tembus 7,28 juta jiwa. Kenapa saya pengen sampaikan ke rekan-rekan semua anggota kelas ini? Saya pengen semua anggota kelas ini bisa aware dari sekarang, mumpung masih semester-semester awal dan mungkin teman-teman masih lulus di 2-3 tahun lagi, katakanlah seperti itu. Yang harus disiapkan sebelum lulus itu berarti teman-teman harus punya soft skill dan hard skill yang harus dia siapkan. Jadi ketika lulus itu nanti teman-teman nggak harus mencari pekerjaan dan bisa ya dengan skill yang dimilikinya bisa membuat ini ya bisa mencari uang dari sana seperti itu. Nah, kenapa saya setiap minggu memberikan tugas, memberikan kemampuan teman-teman untuk ngedit dan juga membuat konten di YouTube ya. Saya pengen teman-teman itu udah terbiasa untuk memiliki skills editing. Nah, teman-teman coba kita lihat di dua video yang saya sampaikan ini dan satu artikel ini kita bisa melihat bahwa saat ini posisi untuk yang menganggur itu, tingkat pengangguran itu sangat-sangat banyak sekali. Orang berbondong-bondong mencari pekerjaan di beberapa bulan kemarin, kalau nggak salah 1 bulan kemarin di Bengkulu ya, itu juga diadakan kayak job fair dan yang datang juga banyak banget dan ramai banget dan lapangan pekerjaan yang tersedia juga nggak banyak. Jadi yang pengen saya tekankan di sini ya, setelah lulus itu nggak seindah yang dibayangkan teman-teman. Wah, kalau saya lulus saya nggak dapat tugas lagi nih, nggak ada tugas lagi mingguan yang diberikan Pak Bambang misalnya ya. Nah, ternyata pada setelah lulus ya nggak seindah dibayangkan. Kita harus mencari kerja, kita di rumah terus malah diomelin orang tua misalnya ya. Yang harus kita siapkan adalah beberapa hal berikut yang pengen saya sampaikan.
Nah, oke. Nah, ini rekan-rekan semua, ini adalah beberapa profesi yang paling dicari 5 tahun ke depan ya, spesialis big data, teman-teman. Di beberapa pertemuan terakhir dengan saya mata kuliah CRM sudah saya jelaskan bahwa CRM database ini menjadi salah satu nyawa atau jantungnya bisnis di masa depan, di mana CRM ini benar-benar sangat dibutuhkan dan orang-orang yang memiliki kemampuan terkait pengolahan data big data itu sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya perusahaan punya jutaan bahkan ratusan juta data, kalau misalnya memiliki tim data analis atau pengolahan yang spesialis big data, pasti mereka akan sangat terbantu terkait untuk pengambilan data bagi manajemen dalam memutuskan sesuatu. Kemudian juga insinyur vintage berhubungan dengan finance dan teknologi seperti Link Aja, Oppo, GoPay ya. Kemudian ada spesialis AI dan machine learning. Kemudian ada pengembangan perangkat lunak software atau aplikasi ya, create coding, membuat aplikasi di Android atau di App Store misalnya ya. Kemudian spesialisasi keamanan cyber, kemudian manajemen data, ya ini teman-teman bisa masuk ke sini. Kemudian ada engineer kendaraan otonom dan listrik yang saat ini memang lagi nge-hype electric vehicle ya. Kemudian BYD, Tesla dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan otomotif dunia sudah mulai masuk ke EV, electric vehicle yang saat ini masyarakat dunia juga sudah aware bagaimana emisi karbon dan tenaga listrik ini, mobil tenaga listrik juga lebih hemat dan lain sebagainya. Kemudian desainer UI dan UX ya, kemudian pengemudi layanan pengiriman, spesialisasi Internet of Things ya. Jadi teman-teman ya, mumpung masih banyak waktu, tolong disiapkan skillsnya. Yang suka berhubungan dengan digital marketing, belajar digital marketing lebih dalam. Suka data, pengolahan data, silahkan dilatih kemampuan pengolahan data gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kemampuan yang mungkin teman-teman bisa dilatih dari sekarang. Yang nggak ngerti, ya belajar ya. Di teman-teman ada langganan internet misalnya ya, ada kuota data di kampus, ada wifi, silakan digunakan untuk belajar ya. Jangan untuk sibuk main Mobile Legend terus, nanti sayang waktunya ya, karena waktu saat ini teman-teman di umur 20-an inilah waktu yang paling tepat buat teman-teman mencari ilmu dan belajar untuk sesuatu yang baru. Pak, saya kan bukan anak IT gitu ya. Ya teman-teman, untuk menjadi spesialisasi pengolahan data, big data ya, data analis, kemudian juga keamanan cyber, manajemen data itu nggak harus orang yang jurusannya adalah informatika gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman jurusan manajemen, yang jurusan prodi digital, prodi S1 manajemen, tapi memiliki kemampuan yang lain itu menjadi nilai lebih. Nah, beberapa hard skill yang saat ini teman-teman harus miliki karena teman-teman nanti akan bersaing nih. Lulusan dari Unja, juga lulusan dari Fakultas Ekonomi, ada yang seangkatan, ada yang senior, bahkan ada yang lulusan dari kampus luar negeri, kampus dalam negeri, kampus dari Jawa, UI, ITB, UGM ya. Kalau kita nggak memiliki kemampuan ya kita akan minder gitu ya bersaing sama mereka. Tapi kalau teman-teman saya bisa punya kemampuan desain, bisa komunikasinya bagus, saya aktif organisasi, nilai IPK-nya bagus, kemudian saya bisa bahasa programming, desain dan lain sebagainya, punya sertifikasi digital marketing dan lain sebagainya, teman-teman saya yakin untuk bersaing dengan lulusan-lulusan dari Jawa, misalnya dari UI, ITB, UGM, Telkom University, itu teman-teman bisa bersaing dan saya yakin teman-teman bisa memiliki chance yang sama seperti itu. Nah, konteks yang pengen saya bangun adalah ketika teman-teman memiliki skills yang seperti ini, teman-teman itu nggak lama nganggur gitu ya. Jadi kita nggak harus nganggur lama-lama. Ketika teman-teman pun memiliki kemampuan bahasa yang bagus, kemudian sertifikasi, gelar lulus sarjana dari Unja, bisa menggunakan software komputer. Kamu bisa software komputer apa? Bisa Pak, pakai Office. Nah, kalau udah cuman Office doang saat ini udah ketinggalan. Pakai Excel, Word atau PowerPoint itu anak SMP, SMA sekarang udah belajar gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa meningkatkan kemampuan penggunaan software komputer yang lain gitu ya. Kemudian bahasa Python, Java, kemudian Adobe Creative Suite ya menggunakan Photoshop, Corel Draw gitu ya. Kemudian search engine optimization yang suka digital marketing nih ya bisa ikut sertifikasi Meta, kemudian search engine ya Google Advertising, kemudian Microsoft Tool, UX design, bahasa HTML ya buat website, kemudian digital marketing. Nah, ini silahkan
bisa diambil teman-teman, wah Pak saya suka banget sama membuat konten, silakan dilatih membuat konten 30 detik, 60 detik ya. Nanti pada saat teman-teman masuk bekerja, ternyata kemampuan teman-teman itu dibutuhkan gitu ya untuk promosi perusahaan, produk, launching dan lain sebagainya. Nah, kemampuan soft skill lainnya yang dibutuhkan contohnya komunikasi. Nah, yang teman-teman, kalau dulu saya zaman kuliah itu saya tahu kelemahan saya itu introvert. Jadi saya melatih dengan cara aktif di 7 organisasi. Jadi saya aktif dan menjadi ketua organisasi dan ketua bidang di beberapa organisasi sehingga harus dipaksa ngomong mau nggak mau ya. Jadi yang selama ini pendiam malu gitu ya, karena dipaksa ngomong jadinya ya ngomong terus gitu ya, harus ngomong, harus memimpin tim dan lain sebagainya. Kemudian juga kerja sama tim, membuat seminar, membuat workshop. Waktu itu sempat ngundang Om Bob Sadino gitu ya ke kampus di BEM Universitas Andalas. Kemudian juga saya aktif menjadi ketua organisasi Bursa Efek Jakarta namanya dulu. Kalau sekarang Bursa Efek Indonesia. Jadi saya sering menjadi pelatih seminar untuk pasar modal, transaksi jual beli saham dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga dituntut untuk memiliki pemecahan masalah, skillsnya adaptasi, bisa bekerja sama di lingkungan yang berbeda, understanding the diversity, artinya kita nggak hanya bisa bekerja atau berteman hanya orang yang sesama orang Jambi misalnya, sama orang asing ya, ataupun dari daerah lain, kita harus bisa bisa beradaptasi, berpikir kritis, pengaturan waktu. Nah, ini saya senang ya di kelas ini juga apa yang saya harapkan itu sudah bisa sedikit-sedikit teman-teman sudah mengikuti ngerjain tugasnya on time ya, kemudian off on cam semua, rajin kuliahnya. Ini untuk melatih ke depannya. Jadi saya harapkan nggak hanya berhenti di sini aja, saya hanya menuntun aja ya setelah 8 pertemuan ini, nanti di dosen-dosen yang lain pada saat Zoom ataupun teman-teman ikuti seminar dan lain sebagainya ya juga bisa melakukan yang sama. Jadi teman-teman bisa belajar untuk disiplin gitu ya. Kemudian bekerja dalam tekanan ya, under pressure teman-teman udah terbiasa. Pokoknya kayak kita kuliah hari Rabu, hari Selasa sore jam 5 tugas harus selesai. Jadi teman-teman harus ngatur waktunya nih buat tugas, bekerja dalam tekanan, waduh harus deadline ini gitu ya. Jadi teman-teman udah terbiasa. Kenapa saya memaksa ini? Karena saya pengen teman-teman memiliki skill ini ya. Nanti pada saat terjun ke dunia pekerjaan teman-teman nggak kaget, wah itu dulu saya udah kebiasa gitu ya. Udah kebiasa begadang ngerjain tugas buat diskusi sama teman-teman dan lain sebagainya. Kemudian kreatif kayak tadi misalnya di si Dewi, Christine membuat materi presentasinya ya. Tinggal cari di di Canva, materi presentasi yang formal dan lain sebagainya, teman-teman bisa kreatif sekreatif mungkin atau buat desain sendiri, berkolaborasi dan aktif organisasi ya. Jadi ini pesan saya yang pengen saya sampaikan, mohon untuk disiapkan untuk materi pembelajaran itu teman-teman bisa belajar dari internet, dari buku ya. Tapi kalau soft skill ini mungkin dari pengalaman saya hampir 20 tahun bekerja di telekomunikasi dan di IT industry. Jadi please disiapkan. Saya pengen semua mahasiswa yang saya ajar ini nanti punya masa depan yang baik ya, punya masa depan yang cerah ya, pekerjaan yang nyaman, menjadi seorang pebisnis sukses ya, kemudian mapan nanti ketemu 10 tahun 20 tahun lagi sama saya pas masih sehat-sehat ya. Teman-teman bisa ini Pak saya dulu mahasiswa Bapak sekarang saya jadi CEO atau jadi manajer atau jadi GM dan lain sebagainya. Saya itu menjadi kebahagiaan buat saya. Jadi tolong disiapkan dari sekarang. Nah, nanti teman-teman yang mungkin sekarang misalnya siapa nih, yang Marcelina atau Dewi mungkin deket gitu ya, temen CS atau Christine sama Febriani mungkin sahabatan baik gitu ya. Nanti setelah lulus kuliah sudah ngurus hidupnya masing-masing ya. Sudah nggak yang apa yang namanya sudah rasanya berbeda gitu ya. Kita sudah ngurusin hidup kita masing-masing. Jadi yang dulu temen deket banget nongkrong setiap hari sudah 5 tahun nanti setelah lulus tuh sudah kayak orang asing gitu ya, nggak deket banget gitu karena kita udah mikirin hidup kita masing-masing, mikirin keluarga kita, ada yang menikah, sibuk bekerja, cari uang dan lain sebagainya. Jadi tolong disiapkan yang bisa merubah nasib kita ya kita sendiri.
Kalau misalnya kita mau begini-begini aja ya kita juga nanti impact-nya, tapi kalau teman-teman melatih kemampuan dari sekarang ya yang akan mendapatkan masa depannya ya teman-teman sekali sendiri gitu ya. Oke, kita masuk materi hari ini. Rekan-rekan semua, saya minta waktu sekitar 15-20 menit terkait materi hubungan manajemen hubungan pelanggan dan manajemen hubungan pemasok supplier relationship management ya. Kita pasti sering mendengar yang namanya supplier. Jadi pada saat operasional perusahaan kita tidak terlepas dari pemasok bahan baku operasional ya. Misalnya kita memproduksi karet, perusahaan pabrik karet, kita tidak terlepas dari pemasok petani-petani karet. Kemudian misalnya kita perusahaan bergerak di bidang sawit untuk produksi minyak goreng, kita tidak terlepas dari para petani-petani pekebun sawit seperti itu ya. Nah, supplier ini sangat erat kaitannya dengan penerapan hubungan manajemen pelanggan karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Nah, manajemen hubungan pelanggan ya CRM dan manajemen hubungan pemasok ini memiliki fokus yang berbeda. Nah, kalau misalnya di sini kan ada yang fokus pada pelanggan dan yang satu lagi fokus pada pemasok. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama ya, membangun dan memelihara hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan eksternal yang penting bagi keberhasilan perusahaan ya. Jadi kalau kita memiliki pemasok yang bagus, standarisasinya mereka mengikuti ya. Makanya si Apple Corporation misalnya memproduksi iPhone, MacBook ya mereka bekerja sama dengan Foxconn gitu ya, di mana Foxconn ini merupakan ini ya vendornya terbesarnya si Apple dan menjadi perusahaan raksasa teknologi juga di China dan mereka memiliki dan mengikuti standarnya Apple gitu. Bayangkan kalau supplier kita tidak mengikuti standarisasi perusahaan tentunya akan berimpact secara jangka panjang, berimpact pada kepuasan pelanggan ya dan berimpact pada penjualan omset perusahaan dan lain sebagainya. Nah, kedua sistem ini antara manajemen hubungan pelanggan atau CRM dan manajemen hubungan pemasok atau SRM itu ya keduanya melengkapi dalam ekosistem bisnis modern ya di mana antara SRM dan CRM ini bekerja pada sisi yang berbeda dari rantai nilai dan beroperasi pada prinsipnya yang saling memperkuat satu sama lain. Jadi kalau SRM ini dari sisi pemasok yang tentunya berimpact pada produksi kualitas produk dan tentunya produknya ketika kita memproduksi produk yang berkualitas pelanggan akan puas, akan loyal, dan tentunya akan merekomendasikan ke orang lain. Nah, supplier ya, kalau pengalaman saya ya di bisnis ya, saya memiliki selalu menjaga hubungan baik dengan supplier, karena tanpa supplier juga kita nggak bisa beroperasi bisnis yang kita jalankan. Jadi misalnya kayak saya ya, bisnis saya dipasok oleh pemasok saya, misalnya bebek, ayam ya, di restoran saya ikan ya, termasuk juga beras, gas dan lain sebagainya yang berhubungan terkait untuk bisnis F&B. Jadi supplier ini bisa menjadi mitra kita ya, kita bisa kontrak kerjasama dengan mereka ataupun kita bisa mencari beberapa supplier untuk menjadi pemasok rekanan kita ya. Jadi supplier ini menjadi hal yang sangat penting bagi operasional perusahaan. Makanya banyak perusahaan juga selalu memiliki standarisasi supplier. Misalnya kita mau menjadi pemasok di McDonald untuk ayam, mereka pasti memiliki standarisasi yang berbeda. Misalnya beratnya untuk ayam di McDonald itu misalnya harus seberat 1,5 kilogram per ekor ayam. Jadi ayamnya nggak kekecilan misalnya. Kemudian harus sudah dibersihkan, harus sudah dipotong misalnya seperti itu. Ada sertifikasi halal dan lain sebagainya misalnya. Jadi mereka memiliki persyaratan tertentu yang harus dilakukan sehingga supplier ini bisa mengikuti permintaan dari perusahaan tersebut dan memiliki standarisasi yang disesuaikan dengan keinginan dari manajemen perusahaan. Nah, kemudian titik persamaan konseptual antara manajemen hubungan pelanggan dan manajemen hubungan supplier. Yang pertama, untuk fokus pada hubungan sendiri dari CRM dan SRM adalah pengakuan bahwa hubungan yang baik itu adalah aset strategis pasti ya. Jadi antara kita berhubungan baik dengan pelanggan, menjalin untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, kemudian meningkatkan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, itu juga menjadi fokus.
Karena supplier dan pelanggan itu juga adalah aset strategis perusahaan. Kita tanpa supplier nggak bisa memproduksi barang yang berkualitas, kita tanpa pelanggan kita nggak bisa menjual produk kita sehingga kita bisa kolaps bangkrut misalnya. Nah, CRM ini berupaya membangun loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan, sementara SRM itu berfokus pada kemitraan yang saling menguntungkan ya. Jadi si pemasok untung, si perusahaan juga untung ya, jadi saling menguntungkan. Jadi nggak boleh lebih kuat pemasok dibandingkan si perusahaan ya, karena kita mitra partnership, kita harus saling menguntungkan. Kemudian pengelolaan data, keduanya memerlukan pengumpulan, pengorganisasian, organize ya, analisis data yang sistematis, di mana kalau CRM ini mengelola data pelanggan, interaksi, preferensi, riwayat pembelian misalnya ya, sedangkan SRM ini mengelola data pemasok, kinerja, kontrak, komunikasi, pembayaran, misalnya ya, oh kita beli belanja ke supplier A, pembayaran dilakukan setiap tanggal 1 misalnya, kita harus benar-benar komit sesuai dengan kontrak kita ke supplier. Kemudian transaksi jual beli berapa ton yang kita pesan ke pemasok gitu ya. Jadi mereka saling menguntungkan, kita juga saling untung, mereka juga untung, mereka juga memenuhi standarisasi produk yang kita minta bahan bakunya seperti itu. Kemudian aspek yang ketiga adalah terkait manajemen komunikasi, di mana komunikasi yang efektif kunci keberhasilan CRM dan SRM itu adalah kalau dari CRM memastikan komunikasi personal yang relevan dengan pelanggan ya. Kalau pelanggannya segmentasinya diamond ya beda dengan pelanggan segmentasinya yang bawah gitu misalnya. Pelanggan prioritas BCA dengan pelanggan yang reguler TAP plus BCA misalnya ya pasti berbeda. Sedangkan SRM itu membangun saluran komunikasi yang terbuka, kolaboratif dengan pemasok ya. Kita berkolaborasi, kemudian kita minta standarisasi yang sama sehingga juga pemasok juga akan mengerti. Oh, kalau kita menjadi pemasok ayam di KFC ataupun pemasok di McDonald harus sesuai dengan standarisasi mereka dan mereka juga memiliki termin pembayaran tertentu. Misalnya di KFC tiga hari sekali atau seminggu sekali itu tergantung dari kebijakan finance perusahaan dan si pemasok juga harus bisa mengikuti. Nah, yang keempat aspeknya adalah optimalisasi proses di mana baik CRM maupun SRM itu bertujuan untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan proses yang melibatkan interaksi dengan pelanggan atau pemasok. Jadi bagaimana kita bisa mempermudah ya hubungan baik kita antara pelanggan dan pemasok ya. Karena keduanya adalah aset strategis perusahaan. Nah, yang berikutnya terkait kontribusi supplier relationship management pada tujuan penerapan CRM yang bagus. Yang pertama adalah peningkatan reputasi merek ya. Jadi ketika SRM supplier relationship manajemennya baik, etis dan bertanggung jawab, tentunya perusahaan bisa membuat produk yang berkualitas yang bisa dipercaya oleh pelanggan dan tentunya durability juga bagus sehingga pelanggan loyal dan satisfaction-nya juga meningkat. Jadi berimpact pada merek ya, merek yang baik gitu ya. Bayangkan kalau Foxconn si vendornya Apple membuat produk yang jelek, kurang berkualitas, mudah pecah misalnya dan lain sebagainya, pasti akan berimpact pada reputasi si Apple sebagai penyedia ini ya hardware komputer dan smartphone terkenal di dunia misalnya. Yang kedua adalah responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan ya. Jadi pemasok ini harus fleksibel dan adaptif. Kalau misalnya perusahaan tersebut butuh pada saat bulan puasa membutuhkan stok yang lebih banyak, si pemasok atau supplier ini benar-benar harus mengikuti, harus membuatkan forecasting atau ramalan. Wah, kalau setiap lebaran pasti perusahaan A ini membutuhkan peningkatan dari sisi bahan baku. Jadi kita harus menyiapkan spare di inventory kita, di gudang kita, misalnya seperti itu. Dan kita harus responsif terhadap kebutuhan mereka karena mereka tergantung kita dan kita juga tergantung mereka gitu ya. Saling-saling sama-sama saling berkolaborasi dan saling support. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan biaya dan harga kompetitif ya. Dengan efisiensi yang dilakukan lewat SRM yang bagus, itu bisa meningkatkan efisiensi rantai pasok. Ketika efisiensi ini bisa dilakukan, tentunya berimpact pada harga pokok penjualan yang dijual. Misalnya dengan efisiensi produk bahan baku yang dipasok oleh pemasok, kita bisa menjual produk harganya 100 dengan kompetitor 120.
tentunya kita bisa menjual harga end user price-nya atau harga jual ke pelanggannya lebih murah dibandingkan kompetitor, dan tentunya menjadi ini ya keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk bisa memenangkan pasar gitu. Selanjutnya inovasi dan pengembangan produk, di mana kolaborasi dengan supplier atau dengan pemasok ini memiliki keahlian yang khusus. Jadi makanya si Apple misalnya memproduksi iPhone dan MacBook ataupun iMac gitu ya, dan perkakas perangkat hardware lainnya yang dijual. Mereka sudah memiliki standarisasi, dan mereka si perusahaan harus memiliki inovasi dan pengembangan produk yang berkualitas sesuai dengan kemauan dari si Apple seperti itu. Kemudian selanjutnya keandalan rantai pasokan, jadi mengurangi resiko gangguan pasokan. Mereka harus memiliki misalnya sistem transportasi yang bagus, memiliki manajemen inventory yang bagus, sistem yang bagus misalnya ya. Kemudian juga memiliki gudang, misalnya memiliki karyawan khusus yang menangani pesanan, sehingga perusahaan ketika membutuhkan pasokan lebih dan lain sebagainya bisa dengan cepat untuk dipenuhi. Ini kontribusi SRM pada tujuan penerapan CRM yang berkualitas dan bagus ya, berimpact pada membuat produk yang berkualitas sehingga berimpact pada profitabilitas perusahaan. Nah, proses dalam manajemen hubungan pemasok, yang pertama itu segmentasi pemasok ya. Kita mengkategorize pemasok ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan signifikansi strategis, kompleksitas hubungan, dan potensi resiko ya. Misalnya pemasok bahan baku chipset ini sangat penting. Jadi kita harus prioritaskan. Kemudian yang menghasilkan LCD ini juga harus diprioritaskan misalnya. Jadi kita mengklasifikasikan mana yang paling signifikan berimpact, kemudian juga yang support, tools, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang berikutnya adalah penetapan tujuan dan KPI ya. Kita harus sinergi dengan si mitra kita sebagai pemasok. Kemudian kita juga membuat ini ya KPI atau target Key Performance Indicator setiap pemasok. Targetnya berapa, mereka memenuhi enggak, berapa lama delivery waktu ketika kita sudah menghubungi mereka, berapa lama, targetnya misalnya 24 jam. Ketika mereka melewati 2 hari, berarti mereka bisa kena punishment dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan strategis ya, merancang rencana tindakan untuk mengelola setiap kelompok pemasok secara efektif, termasuk taktik komunikasi, kolaborasi, dan pengembangan. Jadi kita juga membantu si mitra kita agar juga naik kelas dengan cara yang mengelola, kemudian manajemennya, komunikasi, kolaborasi, dan pengembangan sistem, pengembangan SDM mereka, produk, sehingga mereka bisa lebih tersistematisasi seperti perkembangan dari perusahaan kita yang berkembang terus gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah keterlibatan dan kolaborasi ya, di mana kita membangun dan memelihara komunikasi yang terbuka dengan pemasok serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bisa aja kita lakukan rutin ya dengan supplier kita, meeting seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali untuk membahas perkembangan bisnis, laporan transaksi, kemudian juga rekonsiliasi laporan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pemantauan kinerja, di mana secara teratur memantau kinerja pemasok terhadap KPI yang ditetapkan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan ya. Jadi kita bisa memonitoring ya mitra supplier kita mana yang kurang perform, kita harus panggil, konseling, kita perbaiki sehingga mereka juga bisa improve dari sisi sistem kualitas SDM dan sistem manajemen mereka, sehingga mereka juga bisa mengikuti pola perubahan perusahaan kita, sehingga perusahaan kita maju, mereka juga bisa ikut maju gitu ya. Jadi semuanya saling kolaborasi. Nah, manfaat manajemen hubungan pemasok atau supplier relationship management yang pertama adalah efisiensi dari sisi pengurangan biaya, di mana dengan adanya negosiasi yang bagus, efisiensi rantai pasokan, dan identifikasi peluang penghematan biaya bersama, SRM ini bisa membantu untuk mengoptimalkan pengadaan ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki supplier yang bagus, kita bisa efisien, lebih murah misalnya bahan bakunya. Kemudian pengurangan resiko pemasok ya, dengan memantau kinerja supplier performance-nya ya. Kita bisa mengukur tingkat resiko mereka. Kalau mereka ini terjadi gangguan dan lain sebagainya, kita bisa harus mencari strategi atau memiliki opsi lain, cari pemasok yang lain dan lain sebagainya.
Jadi kita tidak tergantung pada satu pemasok aja yang tentunya bisa berimpact pada operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan inovasi, di mana dengan kemitraan dengan pemasok yang inovatif dan berbagi pengetahuan kayak pelatihan terhadap SDM mereka ya, perusahaan bisa dapat mengakses ide-ide yang baru dengan teknologi canggih. Kita juga bisa minta pendapat apa nih yang harus kita lakukan terkait support dengan supplier, harus membuat sistem kah dan lain sebagainya gitu ya, sehingga bisa transparan dan saling kolaboratif. Kemudian yang terakhir adalah keunggulan kompetitif ya, dengan rantai pasokan atau supplier manajemen penerapannya sangat efisien dan efektif dan responsif, yang pasti ya perusahaan bisa mencapai keunggulan kompetitif ya, seperti itu. Nah, kemudian beberapa strategi manajemen hubungan pemasok itu, yang pertama segmentasi pemasok yang membagi pemasok ke dalam kategori yang berbeda. Kemudian manajemen risiko, kita kalau teman-teman belajar risk management, manajemen risiko kita mengidentifikasi, membuat scoring ya, perusahaan supplier A, B, C, D ini memiliki tingkat risiko seperti apa. Kemudian kolaborasi ya, bekerja sama untuk pengembangan produk, peningkatan proses dan identifikasi peluang inovasi. Misalnya iPhone 17 mau keluar, iPhone membuat iPhone 17R misalnya, kemudian meminta si Foxconn untuk bisa membuat produk yang berkualitas dengan spesifikasi A, B, C, D, E, dengan kualitas A, B, C, D, E, dengan harga spesifikasi harga modal seperti apa gitu ya. Kemudian komunikasi efektif ya, membangun saluran komunikasi yang terbuka, jujur dan teratur bagi pemasok, jadi saling terbuka. Kemudian ekspektasi yang jelas ya, kita harus mengkomunikasikan persyaratan, SOP, standar kualitas, standar jadwal yang harus dipenuhi oleh pemasok. Anda bisa menjadi pemasok kami, karena untuk menjadi pemasok bagi perusahaan itu banyak yang mau. Jadi mereka akan tender, mereka akan seleksi yang ketat, dan supplier itu juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian evaluasi kinerja, monitoring, controlling, bahkan surat peringatan seandainya mereka tidak memenuhi permintaan dari perusahaan. Nah, ini contoh penerapan supplier relationship management ya, misalnya di industri manufaktur otomotif, di mana produsen mobil X sangat tergantung pada pemasok komponen mesin, suku cadang elektronik, dan material interior, di mana penerapan SRM-nya, segmentasi pemasoknya, pemasok dikelompokkan berdasarkan kepentingan strategis. Contohnya pemasok engine kritis, pemasok jok non kritis. Kemudian pengembangan pemasok, misalnya produsen mobil X secara proaktif bekerja sama dengan pemasok kunci untuk mengembangkan teknologi baru, misalnya Honda mengembangkan teknologi gigi kunci yang tidak bisa dicuri oleh kunci tape yang pencuri motor misalnya. Kemudian manajemen risiko, mengidentifikasi risiko rantai pasokan dari pemasok tunggal dan mengembangkan rencana mitigasi bersama ya, seandainya kalau misalnya pemasok A tersebut terjadi masalah ya, kemudian ownernya bawa lari atau risiko lainnya, mereka harus mencari pemasok alternatif. Kemudian sistematik kinerja ya, menerapkan sistem penilaian kinerja yang transparan, misalnya tadi delivery time-nya, kualitas, inovasi, responsifnya mereka ketika kita membutuhkan produk dan layanan. Selanjutnya untuk contoh lainnya adalah industri retail atau supermarket misalnya ya, di mana rantai supermarket Y, misalnya katakanlah Indomaret atau Alfamart, membutuhkan pasokan produk segar, misalnya buah, sayur, daging dari beberapa pemasok ya. Nah, penerapan supplier relationship management ini ya, kemitraan jangka panjang ya, membangun kemitraan strategis dengan petani lokal ataupun produsen atau pemasok makanan buah segar gitu ya, yang berkualitas tinggi. Kemudian berbagi informasi ya, berbagi data penjualan dan perkiraan permintaan dengan pemasok. Misalnya biasanya di setiap bulan Januari itu permintaan ada 100, namun di bulan Juli atau di bulan Juni pada saat Ramadan permintaan bisa menjadi 150 gitu ya. Harus transparan. Kemudian inovasi produk bersama, bekerja sama dengan pemasok untuk mengembangkan produk merek pribadi, private label gitu ya misalnya. Misalnya mereka masuk buah, kemudian di naming nama supermarket misalnya. Kemudian standar kualitas bersama yang menetapkan dan memantau standar kualitas yang ketat ya. Jadi kita memiliki standar SOP untuk dipenuhi oleh supplier. Nah, kesimpulan terakhir dari penerapan sinergi CRM dan SRM,
customer relationship management dan supplier relationship management adalah hubungan yang kuat ya. Jadi antara CRM dan SRM ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan antara supplier dan pelanggan. Jadi hubungannya harus kuat, saling menguatkan, saling support. Si supplier ya nggak bisa tergantung sama perusahaan, perusahaan juga tergantung dengan supplier. Ketika kita memiliki supplier yang kuat, kita bisa membuat produk yang berkualitas dan tentunya bisa menjual produk yang baik ke market dan tentunya pelanggan yang membeli produk kita akan puas dengan layanan dan produk yang kita jual. Kemudian integrasi proses yang menyelaraskan proses CRM dan SRM untuk efisiensi maksimal dengan penerapan sistem SRM yang baik ya. Kemudian delivery time-nya bagus, SOP standar layanan juga bagus. Mereka akan tentunya membuat efisiensi yang maksimal. Yang terakhir adalah nilai bisnis. Jadi menciptakan keunggulan kompetitif melalui ekosistem yang terintegrasi ya. Jadi dengan adanya SRM yang baik ya, suppliernya juga berintegritas dan memiliki produk bahan baku yang berkualitas, tentunya perusahaan bisa memiliki keunggulan kompetitif untuk bisa membuat produk yang berkualitas, bagus, unik, differentiate, dan tentunya memiliki harga yang lebih murah dibanding kompetitor sehingga bisa bersaing dan menjadi market leader. Oke, saya pikir cukup untuk penjelasan hari ini. Jadi saya sudah menjelaskan terkait SRM, pentingnya SRM bagi CRM, bagi perusahaan karena dua-duanya merupakan aset strategis bagi perusahaan. Nah, di tugas minggu depan, tugas terakhir sebelum UAS, tugas ke-15, mata kuliah manajemen hubungan pelanggan, ini teman-teman saya memberikan studi kasus lagi. Ini siapkan materi PowerPoint-nya Silvi Rahma Aulia dan Nafa Irza. Jadi studi kasusnya adalah PT Sinar Abadi Elektronik dan tantangan pemasok chipset smartphone ya. Jadi PT Sinar Abadi Elektronik ini studi case-nya adalah produsen smartphone terkemuka di Indonesia. Mereka ini dikenal karena inovasi produk, desain yang ramping, harga yang kompetitif, dan sebagian besar komponen utamanya termasuk chipset, layar, dan memori diimpor dari berbagai pemasok di Asia Timur. Permasalahan utamanya dalam 2 tahun terakhir PT Sinar Abadi Elektronik ini menghadapi tantangan. Yang pertama, ada pemasok utama namanya Global Chip Corp atau GCC yang memasok 70% kebutuhan chipset mereka. Dan yang pertama adalah keterlambatan pengiriman. GCC sering menunda pengiriman chipset. Kemudian yang kedua, kualitas tidak konsisten. Kemudian yang ketiga, kenaikan harga mendadak GCC secara unilateral atau secara pribadi mereka langsung menaikkan harga chipset sebanyak 5% tanpa pemberitahuan yang memadai. Kemudian yang keempat, kurangnya komunikasi GCC terhadap keluhan dan permintaan informasi dari PT Cahaya Elektronik, PT Sinar Abadi Elektronik ya. Kemudian yang terakhir adalah ketergantungan tunggal. Jadi PT Sinar Abadi Elektronik ini menyadari bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap GCC karena 70% chipsetnya itu dari mereka. Nah, dampaknya yang pertama PT Sinar Abadi Elektronik ini mengalami penurunan produksi karena suka terlambat ya. Kemudian peningkatan biaya harga chipset yang naik tadi 15% dan dengan biaya net rework dan downtime. Kemudian kerugian reputasi, keterlambatan peluncuran produk baru dan masalah ketersediaan merusak reputasi PT Sinar Abadi Elektronik. Dan yang terakhir, hubungan pelanggan, ketidakmampuan memenuhi permintaan pasar menyebabkan ketidakpuasan di antara distributor dan pelanggan end user. Nah, pertanyaannya adalah analisis situasi ya, identifikasi masalah utama yang dihadapi Sinar Abadi Elektronik, kemudian dampak negatif dari masalah yang ada, akar permasalahannya ketergantungan yang berlebihan pada suatu pemasok. Kemudian yang kedua, strategi segmentasi pemasok jika Anda harus melakukan segmentasi ulang, bagaimana Anda mengklasifikasi GCC. Kemudian yang kedua, bagaimana mendekatkan penerapan SRM yang berbeda yang harus diterapkan untuk jenis pemasok seperti GCC dan dibandingkan dengan pemasok yang lain. Kemudian yang ketiga, rekomendasikan jangka pendek ya, tindakan segera apa yang harus dilakukan oleh Sinar Abadi Elektronik. Kemudian bagaimana Sinar Abadi Elektronik dapat meningkatkan komunikasi dengan GCC dalam waktu yang dekat dan transparansinya. Kemudian sebutkan dan jelaskan setidaknya 3 metrik kinerja yang harus digunakan Sinar Abadi Elektronik untuk vendornya yaitu GCC. Yang terakhir, rekomendasikan jangka panjang dan
strategi mitigasi risikonya, strategi jangka panjang yang harus diadopsi apa, kemudian bagaimana sinar abadi elektronik dapat membangun hubungan yang kolaboratif, dan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan setidaknya 2 strategi mitigasi risiko dari rantai pasokan yang harus diterapkan oleh sinar abadi elektronik ini ya, cukup komprehensif. Seperti biasa dijelaskan dalam bentuk PowerPoint, kemudian dijelaskan dalam bentuk video di YouTube. Paling lama hari Selasa depan tugas terakhir untuk tugas 15 sebelum kita UAS. Oke, saya pikir cukup. Nanti materinya saya akan share setelah kita kegiatan perkuliahan ini. Ada yang mau ditanya terkait tugas dan bahan diskusi kita hari ini? Oke, kalau nggak ada, saya sambil absen. Teman-teman semua, mohon kita coba absen dulu. Oke, baik. Saya share dulu. Oke. Nah, ini tugas ke-14. Terima kasih teman-teman yang sudah ini ya, sudah membuat tugasnya. Nah, untuk tugas ke-15 ini untuk teman-teman silakan paling lama di hari Selasa depan jam 3 tanggal 3 Juni jam 5 sore. Setelah itu bisa istirahat libur ya, libur semesteran. Nah, oke, hari ini saya akan absen dulu. Nanti videonya mungkin kalau nggak malam besok saya coba edit. Besok libur, nanti saya lengkapi jadi rapi. Video Zoom-nya ada semuanya, materinya, absensinya, tugasnya juga saya rekap rapi di sini. Oke, yang pertama Fadil Akbar ada? Hadir, Pak. Oke, Safira Aulia, Hadir, Pak. Sahrul, Hadir, Pak. Kismawarni, Anissa. Hadir, Pak. Kis tadi ada ya suaranya? Ada, Pak. Revalisa, Reva, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hilda, Hadir, Pak. oke, Nabila, Hadir, Pak. Marcelina, Hadir, Pak. Christine, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Silvi, Hadir, Pak. Nafa, Hadir, Pak. Lili, Hadir, Pak. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Arinda, Hadir, Pak. Stefania, Hadir, Pak. Esa Alpa ya. Oke, Muhammad Niku, Alpa, Alda, Hadir, Pak. Desri, Hadir, Pak. Beta, Hadir, Pak. Desni, Hadir, Pak. Sofitri, Hadir, Pak. Arya, Hadir, Pak. Widya, Hadir, Pak. Siska, Hadir, Pak. RTS Febiani, Hadir, Pak. Melati, Hadir, Pak. Seli, Hadir, Pak. Vira, Pak. Kasembuh Vira, Leni, Terima kasih, Pak. Hadir, Pak. Jingga. Hadir, Pak. Oke, baik. Saya pikir cukup, sudah sore, teman-teman juga mau istirahat, mau mandi, makan malam, istirahat, dan lain sebagainya. Terima kasih. Besok tanggal merah, selamat berlibur. Kemudian yang umat Kristiani, selamat ini ya, kenaikan Isa Al-Masih kalau nggak salah besok. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan di pertemuan terakhir. Sukses buat kita semua. Ingat pesan saya tadi, please disiapkan soft skill dan hard skillnya buat masa depan teman-teman. Harus semangat, harus sehat, dan harus bisa banggakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya.